Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Suryani, NPM 1954151015, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya tentang porang dengan jurnal yang berjudul Potensi Produksi Tanaman Porang di Kelompok Tani MPSDH Wonolestari, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, yang disusun oleh Husnul, Rahmanta, Indah, dan Latif. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Ilmu Pertanian, Kehutanan, dan Agroteknologi. Daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Tanaman porang merupakan jenis tanaman umbi-umbian termasuk keluarga Acacia dan kelas Monocotyledon. Hasil tanaman ini berupa umbi yang mengandung dua kolan yang berbentuk tepung. Sedangkan umbi porang merupakan umbi tunggal atau setiap satu batang tanaman porang hanya menghasilkan satu buah umbi. Keunggulan umbi porang dari sisi budayanya yaitu tidak memerlukan teknologi dan modal yang besar. Dengan sekali menanam tidak perlu menanam lagi, dapat hidup di bawah tegakan atau lahan naungan. Pemeliharaan kurang intensif dan produk pasar yang cukup cerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui budidaya porang dengan permasalahan yang ada di kelompok tani MPSDH Wonolestari, Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berdasarkan pendataan. Yang kedua, metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Penelitian ini dilakukan oleh kelompok tani Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun atau biasanya disebut dengan MPSDH dan bekerja sama dengan PT Perhutani atau Persero KPH Madiun. Desa Padas mempunyai luas wilayah sekitar 785,31 hektar. Sedangkan jumlah penduduknya yaitu sekitar 5.021 jiwa dengan pembagian persenannya 49,6% laki-laki dan 50,4% perempuan. Kondisi tanah di Desa Padas yaitu permukaan tanah dataran tinggi berada di daerah 60-900 meter di atas permukaan laut. Metode penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pencatatan, dan observasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif. Sumber data diambil dari data primer yang diperoleh dari responden dan data sekunder diperoleh dari sumber terpercaya. Indikator penelitian. Yang pertama bibit, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga pemupukan, dan yang terakhir adalah pemanenan. Hasil dan pembahasan. Bisa dilihat dari tabel yang sudah disajikan, berdasarkan data pada tabel 1.1 yang telah diambil, ada 16 indikator perlakuan pembibitan tanaman porang. Data di samping diambil dari 25 responden kelompok tani Wonolestari, Desa Padas. Tentang tabel tadi, menurut perlakuan A1, 6 responden menggunakan perlakuan A1 dengan jumlah produksi rata-rata 3,5 ton per hektar. Sedangkan pada perlakuan A3, 4 responden menggunakan perlakuan A3 dengan jumlah produksi rata-rata 2,25 ton per hektar. Sedangkan perlakuan A5, 2 responden menggunakan perlakuan A5 dengan jumlah produksi rata-rata 4,5 ton per hektar. Dan perlakuan A7 mempunyai 3 responden menggunakan perlakuan A7 dengan jumlah produksi rata-rata 2 ton per hektar. Ada juga perlakuan B1, yaitu memiliki 4 responden menggunakan perlakuan B1 dengan jumlah produksi rata-rata 2,25 ton per hektar. Perlakuan B3 mempunyai 3 responden menggunakan perlakuan B3 dengan jumlah produksi rata-rata 2 ton per hektar. Perlakuan B5 memiliki 1 responden menggunakan perlakuan B5 dengan jumlah produksi rata-rata 1 ton per hektar. Dan perlakuan B7 memiliki 4 responden yang menggunakan perlakuan B7 dengan jumlah produksi rata-rata 1 ton per hektar. Hasil kuesioner. Yang pertama bibit. Dari 25 responden, ada 17 responden menggunakan umbi katak atau bubil, sedangkan 8 responden menggunakan umbi. Teknik pemeliharaan.
Dari 25 responden, ada 18 melakukan penyiangan dengan manual, sedangkan 7 responden melakukan penyiangan dengan herbisida. Pemupukan. Dari 25 responden, ada 14 responden menggunakan pupuk kompos, sedangkan 11 responden menggunakan pupuk kimia atau anorganik. Cara pemanenan. Dari 25 responden, cara pemanenan yang dilakukan oleh kelompok tani Wonolestari, semua responden menggunakan cara digali atau dengan campur. 4. Kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama, dari 25 responden, 68% menggunakan bibit undi katak, 72% penyiangan secara manual, 56% pemupukan dengan pupuk kompos, dan 100% responden panen dengan cara digali. Kesimpulan yang kedua yaitu perlakuan A1 lebih unggul daripada A2 sampai A8 dan P1 sampai P8. Kesimpulan ketiga yaitu potensi produksi tanaman porang di kelompok tani Wonolestari sangat baik untuk dikembangkan budidaya tanaman porang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and stay healthy.